Shalom, selamat pagi bagi kita semua yang boleh bersama-sama menikmati hari baru, hari anugerah Tuhan, hari di mana kita boleh menikmati kembali akan rencana-rencana tugas pekerjaan kita, tapi juga hari di mana kita akan memulai segala sesuatu di dalam doa kepada Allah. Oleh karena itu kita sudah ada di Suara Fajar Sion pada hari ini, tepatnya tanggal 5 September 2022. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, baik yang sudah mempersiapkan diri mengikuti lewat live streaming ataupun Bapak Ibu Saudara yang bisa menjangkau pengeras suara ini, mari kita satu dalam mezbah Tuhan. Kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kita percaya ada perjumpaan di udara dan kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang dengan perantaraan Roh Kudus menjadi Allah Immanuel, Allah beserta dengan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri menjalani kehidupan ini. Maka inilah kami jemaat-Mu, bahkan umat-Mu manusia, yang rindu untuk melalui segala sesuatu di sepanjang hari ini lewat doa, pujian, penyembahan kami. Oleh karena itu Bapa, inilah kami yang sudah bersama-sama, kami sepakat sekalipun lewat udara, kami percaya kami ada dalam hadirat Tuhan. Dan sebentar ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Bapa tolong berikan kami semua roh pengertian, agar kami tidak sekedar membaca firman, hamba-Mu juga tidak sekedar memberitakan firman-Mu, tapi kami semua di dalam pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup, sehingga firman-Mu yang tertulis di Alkitab menjadi firman yang hidup dalam kehidupan kami. Dan itu juga menjadi berkat bagi banyak orang di mana kami berada. Namun sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sadar hakikat kami yang rapuh. Kadangkala terlalu cepat kami melakukan apa yang jahat, dan terlalu lambat kami melakukan apa yang baik. Oleh karena kelemahan kami, oleh karena keterbatasan kami. Oleh karena itu dengan segala kejujuran,
Dengan segala kerendahan hati kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu. Tolong ampuni kami untuk setiap perkataan, untuk setiap perbuatan, bahkan pikiran dan perasaan yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu, yang menyakiti orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami, bahkan menyakiti hati sesama kami, terlebih hati-Mu Bapa. Maka hanya kepadamu kami minta belas kasihan. Biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa Engkau telah mengampuni salah dan dosa kami lewat pengorbanan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib, namun yang bangkit dan naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi kami. Maka inilah kami akan membaca dan merenungkan firman, tapi biar juga kami terus mengajarkannya dan melakukannya, sehingga firman-Mu terus sampai di ujung-ujung bumi, di mana umat-Mu, di mana gereja-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Dan biar ibadah ini tertabis hanya di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11 dan yang ke-12. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Pembacaan kita di sepanjang minggu ini berjudul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepadamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua di sepanjang hari anugerah ini. Sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan ini, mari saudara-saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama mengakukan pengakuan iman Kristen kita menurut pengakuan iman Rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh ada di minggu pertama di bulan September, yang kata orang September ceria. Bulan di mana kita akan memulai berjalan bersama-sama, bergandengan tangan bersama seisi kaum keluarga kita, jemaat, masyarakat, dimanapun kita pergi dan berada.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, kita tentu ingin dikenal oleh orang dan orang juga mengenal kita. Sehingga lewat perkenalan itu, kita harapkan terjadi hubungan atau relasi yang baik untuk kita saling memahami satu dengan yang lain. Ibarat seperti orang yang hendak bertunangan. Ketika mereka mau mengambil keputusan penting dalam sejarah kehidupan mereka, mereka tidak segera untuk bertunangan. Tapi mereka memulai tahapan perkenalan untuk saling memahami, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, ketika keadaan ini sudah menyukakan hati, sudah menggembirakan, sudah ada kesepakatan, maka jenjang yang selanjutnya yang ditempuh yaitu melewati fase yang lebih serius lagi, yaitu pertunangan. Nah, ibarat seperti itu, tapi juga lebih dari sekedar pertunangan. Kita belajar memahami siapakah Allah yang kita imani di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati demi menebus dosa-dosa. Allah yang begitu mengasihi, sehingga di dalam firman-Nya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, oleh karena itu ketika kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita masih ada di dalam dunia ini untuk mencapai kekekalan kita, maka kita punya kesempatan yang baik untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan salah satu Injil Kerajaan Allah yang diberikan kepada gerejanya, kepada setiap orang percaya, saudara dan saya, adalah bagaimana melakukan seperti apa yang diinginkan Yesus Kristus. Kita ingat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9, salah satu khotbah di bukit, Yesus sendiri berkata, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi artinya saudara, salah satu ciri dari anak-anak Allah yaitu suka membawa damai. Atau dalam kalimat 2 Korintus, pelayanan untuk pendamaian. Bicara pendamaian, kita berbicara personal, yaitu orang yang mau mendamaikan sesamanya manusia. Kalau perdamaian berbicara tentang kondisi yang sudah bisa dilihat, yang sudah bisa dirasakan. Ada perdamaian di sana. Tetapi perdamaian akan tercipta ketika ada orang-orang yang mau memberi diri sebagai pendamai. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang minggu ini, khususnya pada ayat 11 dan ayat 12, kita diingatkan ketika Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, ini jemaat Korintus seperti jemaat Bitung. Orang-orang yang tinggal di Bitung, yaitu daerah atau kota niaga. Segala latar belakang budaya, ras, suku, agama ada di sana. Dan oleh karena itu Rasul Paulus terbeban untuk menyampaikan bagaimana ketika Rasul Paulus sendiri dibentuk dari orang-orang yang mengejar orang Kristen, orang yang membunuh orang Kristen, karena dia tidak suka dengan pertumbuhan keimanan orang-orang Kristen pada saat itu. Tetapi mari kita lihat sosok Paulus yang tadinya Saulus. Dia mengalami satu pemulihan yang begitu luar biasa. Ketika dia dicelikkan matanya bahwa Allah sendiri mengingatkan di dalam perjalanan hidup ini Allah memakai Saulus dan diubahkan menjadi Paulus untuk betul-betul Rasul Paulus memahami apa arti takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan di sini bukan karena kejahatan, bukan karena kebengisan, bukan karena keadaan yang begitu menakutkan manusia memahami siapa Allah itu. Tetapi justru ketika manusia memahami siapakah Allah itu di dalam Yesus Kristus, yaitu Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampun, penuh dengan kebaikan-kebaikan, maka
keadaan Allah itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus untuk memahami di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga ini menimbulkan kekaguman, menimbulkan rasa takut akan Tuhan, lebih menunjuk kepada kehormatan, keseganan ketika memahami bahwa aku sudah diubah. Bagaimana aku mengubah juga orang lain dalam pertolongan Roh Kudus. Sehingga kita yang sudah diperdamaikan oleh darah Kristus, yang tadinya harus menerima hukuman kekal, mendapat ganti, yaitu kehidupan kekal. Nah, keadaan inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Dia katakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dan rasa takut akan Tuhan ini Rasul Paulus ingin agar bukan hanya dia sendiri mengalami, bukan hanya teman-teman sepelayanannya, bukan hanya jemaat yang ada saat itu, tapi semua orang. Rasul Paulus mengajak, hiduplah takut akan Tuhan. Sebagaimana mereka juga sudah memahami apa arti takut akan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus katakan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Karena Rasul Paulus memahami bahwa kedalaman hati manusia pun Allah ada di sana. Allah bisa menilik kedalaman hati kita. Sehingga ini yang menjadi kerinduan Rasul Paulus. Dikatakan bahwa bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap, nah ini kerinduan seorang Rasul besar, saudara. Yang sudah diproses dari orang yang membenci kekristenan. Orang yang tidak mau tahu tentang karya selamat Allah. Menjadi orang yang begitu peduli. Begitu intens, begitu militan. Untuk ayo mengajak, hiduplah takut akan Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kami. Artinya Rasul Paulus mengajak, ayo jemaat di Korintus, tapi juga banyak orang untuk sungguh-sungguh memahami bahwa Rasul Paulus mengajarkan tentang bagaimana menjadi pendamai, bagaimana menjadi penolong. Karena ini dialami sudah begitu banyak pengalaman-pengalaman iman oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menginginkan bukan hanya dia yang berubah, tapi semua orang yang dia jumpai pun dia rindu untuk mengalami perubahan. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa keadaannya yang lama sudah berubah. Yang lama sudah berubah, sudah berlalu. Dan yang baru sudah datang. Apa yang datang, saudara? Bukan masalah lahirnya, bukan masalah kesuksesan, bukan masalah kedudukan, bukan masalah kehormatan, masalah hal-hal duniawi. Atau di sini dikatakan ada orang yang membanggakan hal-hal lahiriah. Tapi Rasul Paulus mengajak jemaat pada saat itu, tapi juga bagi banyak orang, ayo kita bermegah bukan secara lahiriah, tapi secara batin. Batin yang berangkat dari hidup takut akan Tuhan akan melahirkan sikap untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Akan melahirkan sikap untuk tahu apa arti kesabaran. Apa arti penguasaan diri? Apa arti melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Kalau kita ingat ada 9 buah roh di dalam kitab Galatia. Ada kasih di sana, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada panjang sabar, ada kelemah lembut. Nah, ini semua membentuk batin kita supaya menjadi seperti karakter Kristus. Agar dunia melihat bagaimana karakter Kristus ada dalam gereja Tuhan, ada dalam jemaat Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami. Artinya Rasul Paulus katakan bahwa pertumbuhan iman jemaat bukan semata-mata karena kehebatan seorang Rasul Paulus. Tapi pertumbuhan iman jemaat semata-mata sola gratia. Hanya karena anugerah, tapi juga sola fide. Hanya karena iman, karena anugerah yang bekerja melahirkan iman yang, dan iman ini tumbuh ketika ada sola scriptura, yaitu Alkitab. Sehingga penting sekali kita bergaul karib dalam kehidupan ini bersama dengan Allah lewat pembacaan Alkitab. Maka terbentuklah suara Fajar Sion untuk mengajak kita bagaimana kita selalu diproses keimanan kita supaya kita menjadi seperti apa yang
Kristus kehendaki. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk kita juga tidak memuji diri, tapi kita memuji orang-orang yang bisa memberikan semangat. Kita memuji para hamba-hamba Tuhan yang bisa merubah karakter kita, yang tadinya penuh dengan emosi, kekerasan, kebencian, iri hati, dengki, yaitu buah-buah kedagingan, diubahkan menjadi buah-buah roh. Nah, oleh karena itu kita juga boleh menghormati mereka. Seperti Rasul Paulus katakan bahwa supaya kita bermegah karena orang-orang seperti Rasul Paulus yang begitu militan untuk memberitakan hiduplah takut akan Tuhan. Bukan kepada orang-orang yang memegahkan diri secara lahir. Nah, oleh karena itu saudara, marilah kita bermegah diri secara batinnya. Yaitu kita punya panjang sabar, kita bisa mengendalikan emosi kita, kita bisa mengekang lidah kita, kita bisa tahu apa maunya Tuhan, dan kita percaya Tuhan juga tahu apa maunya kita. Sehingga hati kita dengan hati Bapa menyatu dalam iman. Sehingga kita percaya bahwa ketika kerinduan Rasul Paulus mengatakan supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batin. Artinya saudara, sebagaimana judul pelayanan untuk pendamaian, kita diingatkan, mari kita belajar dan terus belajar hidup takut akan Tuhan. Kita setiap hari dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita semakin hari semakin menjadi seperti apa maunya Tuhan. Nah, ketika kita sudah memahami keadaan ini, kalau kita sudah diubahkan, kita diutus dalam kehidupan keluarga, kita diutus dalam kehidupan masyarakat, tetangga di mana kita berada, kita diutus dalam kehidupan rekan sekerja, bahkan dimanapun kita berada. Pengutusan Tuhan mengandung satu kiasan, sebagaimana kita memahami bahwa dunia ini butuh duta-duta perdamaian. Maka marilah kita menjadi duta-duta perdamaian untuk terus mengajak orang-orang di sekitar kita, hiduplah takut akan Tuhan, tapi juga percayalah bahwa pertolongan Roh Kudus akan menolong kita terus membaharui batinnya kita. Semakin kita bergaul karib dengan Tuhan, semakin kita memahami apa isi hati Tuhan. Dan semakin kita percaya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Sehingga dari hari ke hari, mari kita minta Tuhan ubahkan hidup dari keadaan lahiriah yang bermegah dalam dunia ini menjadi satu pribadi yang selalu bersyukur, selalu memohon, ubahkan hidup kita secara batinnya, supaya dengan perubahan-perubahan yang terjadi, kita diutus juga untuk mengubah orang lain, tentu di dalam pertolongan Roh Kudus. Maka mari saudara, jadilah orang-orang, jadilah duta-duta pendamaian bagi keluargamu, bagi tetanggamu, bagi rekan sekerjamu, bagi jemaat, bagi orang-orang dimanapun kita pergi dan berada. Itu tentu tidak mudah, tetapi kita percaya sebagaimana Yesus berkata, aku menyertai kamu, maka kita percaya ada pertolongan Roh Kudus menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya apa? Sampai Injil ini diterima, dimengerti, dan diaminkan oleh setiap umat manusia. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin.